Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kuucapkan untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gafi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas 1B dengan NIM 254316038. Apakah Anda khawatir dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas? Atau ada khawatir supir Anda mengalami kecelakaan lalu lintas karena mengantuk? Ya, kami punya solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan kamera pendeteksi kantuk pengemudi. Kecelakaan merupakan sebuah masalah yang sangat serius, dan yang menjadi faktor utamanya adalah pengemudi yang sedang mengantuk. Dan itu juga merupakan faktor yang sering dilalaikan atau diremehkan. Jadi kami membuat inovasi untuk mengatasi masalah tersebut. Program kami menggunakan kamera untuk memantau pengemudi secara real time. Sistem ini dibangun menggunakan dua bahasa pemrograman utama, yaitu Python untuk logika back-end dan juga report, Telegram, dan pemrosesan gambar serta HTML untuk antarmuka web atau dashboard. Secara garis besar, alur kerja algoritma kami melibatkan yang pertama ada perhitungan aspek rasio untuk tingkat keterbukaan mata. Kemudian yang kedua ada perhitungan mode aspek ratio untuk deteksi menguap. Dan yang ketiga ada perbandingan threshold untuk menentukan status kantuk atau bahaya. Dan yang keempat ada pengelolaan counter untuk durasi kantuk. Sistem ini juga dilengkapi antarmuka monitoring real time, visualisasi data dengan chart.js, dan komunikasi instan via WebSocket. Setelah penjelasan singkat saya tadi, selanjutnya akan ada rekan saya yang melakukan demonstrasi. Untuk Tuan Reza, silahkan menuju ke layar. Oke, perkenalkan, nama saya Reza Ditya Prayoga, NIM saya 254316042. Sesuai yang dibicarakan Kavi tadi, saya akan mendemonstrasikan bagaimana program ini berjalan. Oke. Dimulai dari note yang sudah saya tulis di sini untuk menjalankan program yang sudah ada di file alamat filenya gitu. Program ini nanti akan dijalankan di CMD yang sudah saya sediakan ini. Oke. Kita jelaskan dulu bagaimana program ini disimpan. Jadi program ini saya simpan di detection, di C, di user, terus di edit, terus di saya buat project, buat file Dropsiness project ini. Di sini saya simpan beberapa file penting, yaitu ada detection.py ini. Ini adalah program utama untuk menjalankan sekaligus mendistribusikan semua data yang sudah berjalan. Lanjut di drowsiness.dp ini untuk program untuk menyimpan semua data yang sudah ke-record di program ini. Lanjut di sini ada telegram reporter.py. Ini program untuk menjalankan sistem di Telegram nanti dan untuk mengekstrak data-data yang sudah tersimpan di DB. Setelah itu ada satu program utama lagi, yaitu .html. Program ini untuk mendistribusikan data yang sudah terekam, data yang sudah tersimpan secara real time di dashboard HTML ini. Jadi biar bisa diakses, dijangkau oleh semua orang untuk bisa di-review semua orang gitu. Lanjut kita akan menjalankan programnya. Sesuai apa yang saya bilang tadi, di sini kita copas dulu alamat filenya, lalu kita pergi ke CMD untuk menjalankan programnya. Oke, kita copas di sini. Oke, di sini program sudah saya copas, program bekerja. Di sini program sudah bekerja.
Lalu coba kita minimize dulu, kita mute dulu, kita minimize. Oke, kita minimize. Setelah program utama berjalan, kita akan menjalankan program untuk bot Telegramnya, teman-teman. Oke, kita coba. Oke, program untuk Telegramnya sudah berjalan. Di sini kalau kita simak, di sini ada bot token. Ini untuk chat ID, ini untuk alamat, untuk token, untuk bisa siapa saja yang bisa mengakses di program ini. Dan di sini masih ada satu orang yang bisa mengakses, jadi ada satu ID. Lanjut, untuk mendistribusikan HTML-nya untuk bisa diakses ke semua orang, kita gunakan di sini Cloudflare untuk hosting HTML-nya. Di sini udah berjalan, alamat IP lokal berjalan di address 5000. Oke, kita coba jalankan, kita hosting di CMD juga. Kita tunggu. Oke, setelah berjalan, di sini kita mendapatkan alamat websitenya. Kita coba copas. Dan ini sudah bisa diakses oleh semua orang. Oke, di sini sudah bisa diakses. Jadi di tampilan pertama website ini kita bisa melihat sistem monitoring secara real time, secara langsung. Jadi kita lihat di sini bisa kita monitoring bagaimana program berjalan. Jika kita ingin memantau supir, kita bisa tahu bagaimana kondisi real time supirnya berjalan sesuai kondisi. Di sini status normal, dia update secara real time menggunakan live MJPG stream. Di sini juga ada data untuk skor keamanan hari ini. Di sini juga ada data untuk waktu mengemudi hari ini. Ini juga ada di sini total insiden kritis hari ini. Kita bisa mereview bagaimana kejadian kritis hari ini, seberapa banyak kejadian kritis hari ini. Lalu di sini kita bisa melihat tingkat kelelahan secara overall. Jadi bisa sedang, bisa lagi bagus, bisa lagi buruk. Kurang lebih seperti itu. Bisa kita lihat di sini juga, ini masih loading. Nah, ini. Di sini kita bisa lihat di sini ada semacam analisis data, bisa kita lihat per jam, bisa kita lihat per hari. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat di jam 10, kita bisa lihat di sini ada berapa kejadian peringatan dan ada berapa juga kejadian berbahaya. Jadi kita sebagai user untuk monitoring, kita bisa tahu bagaimana data yang sudah direkam pada hari ini. Jadi kita lihat di sini ada juga grafiknya. Kayak yang oranye ini untuk kejadian peringatan, yang merah ini untuk kejadian berbahaya. Jadi kita analisis untuk bagaimana tindak lanjut selanjutnya. Oke, analisis data sudah, kita bergeser ke riwayat kejadian. Di riwayat kejadian ini kita bisa melihat data-data yang sudah disimpan oleh database. Bisa kita lihat di sini. Sebelum bisa. Kita coba reset. Oke, masih belum bisa ya, tapi nanti kurang lebih dia akan menampilkan ini kejadian keberapa, terus bisa kita monitoring. Di gambar ini dia bisa kelihatan berapa waktunya, tanggal berapa, jam berapa, dan apa jenis tingkatan dari insiden atau berbahaya atau peringatannya. Secara levelnya kita bisa monitoring di sini. Jadi bisa kita lihat di sini apa yang sedang terjadi. Jadi kita bisa lihat itu. Lanjut kita ke sistem Telegramnya. Jika HTML ini sudah selesai. Oke, di Telegram ini sudah aktif. Jadi kita bisa pertama-tama bisa kita ketikkan start.
Jadi di sini kita ada komen ya, seperti perintah yang tersedia di sini ada untuk kita meminta laporan, kita bisa slash laporan. Terus untuk kita meminta PDF report bagaimana kejadian hari ini, kita bisa klik PDF, terus kita bisa minta data mingguan, kita bisa ketik slash mingguan. Lalu jika kita ingin tahu grafik bagaimana distribusi per jamnya, kita juga bisa ketik slash grafik. Jadi kita tidak juga mendapatkan report secara tampilan seperti di HTML ini, kita juga bisa meminta report dari Telegram ini. Jadi kita mulai slash start. Oke, di sini selamat datang di bot monitoring kantuk. Di sini kita minta laporan. Kita ketik slash laporan. Dia otomatis akan memproses bagaimana laporan hari ini. Jadi membuat laporan di sini dia bisa membuat ringkasan berapa total kejadian hari ini, terus ada berapa peringatan, ada berapa kejadian kritis pada hari ini. Di sini status keamanan berbahaya, terus di sini ada statistik sesi, ada berapa total kedipan, ada total mengopnya berapa, terus dimulainya tadi jam berapa. Di sini kita juga bisa melihat ada distribusi per jam. Oke. Setelah itu kita coba di slash PDF-nya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dia bisa membuatkan secara otomatis file PDF-nya. Jadi kita bisa secara langsung kita bisa meminta file PDF yang sudah dibuatkan. Nah, di sini ada di download, kita coba cek. Nah, di sini dia bisa langsung membuatkan bagaimana dia nanti membuatkan data dari bagaimana overall sistem tadi berjalan. Lanjut kita ke data mingguan. Kita slash mingguan. Oke, di sini dia juga membuatkan sistem mingguan di 7 hari terakhir. Masih belum ada ya di hari ini, masih belum recap datanya. Lalu kita ke grafik, kita coba lihat grafik ada apa. Oke, kurang lebih grafiknya seperti ini yang bisa dibuat oleh si bot Telegram ini. Jadi kurang lebih begitu. Saya mendemonstrasikan bagaimana sistem ini bekerja. Dan kurang lebih sekiranya begitu sistem ini bekerja. Selanjutnya mungkin di bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rehan. Oke, lanjut Rehan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai program pada project ini yang dijelaskan sebelumnya oleh Reza. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Alfardiansah dengan NIM 2543160044. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai database manajemen yang digunakan pada program ini. Untuk pengelolaan data, kami menggunakan SQLite file dronesiness_data.db yang berfungsi untuk menyimpan setiap kejadian kantuk secara permanen, memastikan data persisten meskipun program ditutup, termasuk penyimpanan screenshot otomatis saat kejadian. Selanjutnya ada web server. Server backend kami menggunakan framework Flash dengan Flash Socket IO berjalan pada port 5000. Ini menyediakan berbagai endpoint API
seperti API Event untuk mengambil data kejadian yang dapat difilter untuk statistik real time dan screenshot untuk menyajikan gambar screenshot. Selanjutnya kami menggunakan real time communication atau MPEG stream untuk streaming video dan komunikasi real time. Kami memanfaatkan MPEG dash. Keunggulannya adalah bitrate adaptif, efisien, bandwidth, dan kualitas tinggi yang memastikan monitoring yang lancar. Data flow arsitektur yang dimulai dari kamera, computer vision, detection algoritma, database, web server, dan user interface. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya kami menggunakan user interface dan control. Sistem kami menyediakan antarmuka yang intuitif, dashboard berbasis web yang memiliki 3 tab utama. Yang pertama, ada monitor langsung yang berfungsi untuk menampilkan live feed dari kamera. Yang kedua, ada analisis data yang berfungsi untuk menampilkan grafik dan statistik. Dan yang ketiga yaitu riwayat kejadian. Ini berfungsi sebagai daftar kronologis kejadian kantuk yang tersimpan. Selanjutnya ada visual indikator. Indikator visual penting termasuk status box yang berubah warna seperti hijau, oranye, ataupun merah, counter real time, FPS counter, dan overlay kotak deteksi wajah atau face detection box overlay. Dan yang terakhir yaitu keyboard shortcut. Terdapat juga keyboard shortcut untuk kontrol cepat bagi pengguna. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Givan Sang Pradana dengan NIM 251316057. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem kami tidak hanya berakhir di sini, tetapi kita mengembangkan melalui bot Telegram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pelaporan kantuk pengemudi yang terhubung dengan bot Telegram. Sistem dimulai dengan cek konfigurasi token dan juga cek ID. Apakah database oke? Jika database oke, maka akan lanjut ke dalam inisialisasi bot dan juga schedule. Jika di inisialisasi bot dan juga schedule itu error atau stop, maka otomatis akan kembali ke dalam cek konfigurasi. Kemudian jika di inisialisasi bot dan juga schedule itu bisa, maka akan langsung menuju ke daftarkan commit dan juga handler, polling dan juga schedule report. Kemudian di sini akan terjadi 2 perintah, yaitu perintah laporan dan juga perintah laporan secara otomatis. Kita ke perintah laporan dulu. Perintah laporan di sini kita akan mengambil data harian dari data yang telah disiapkan. Kemudian akan terkirim laporan secara teks. Kemudian yang terakhir yaitu adalah terkirimnya grafik per jamnya. Kemudian di laporan otomatis harian, kita akan mengambil statistik hariannya. Kemudian kita akan mengirim laporan teks dan juga laporan grafiknya. Dan yang terakhir yaitu adalah kirim PDF laporan, yang berarti dalam 2 perintah ini akan berakhir sama, yaitu terkirimnya laporan melalui PDF atau grafik per jamnya. Kemudian proses dimulai dari dimana sistem pertama kali dijalankan. Setelah itu bot Telegram melakukan inisialisasi bot, yaitu proses menghubungkan bot dengan server Telegram agar siap menerima dan juga mengirim pesan secara akurat. Selanjutnya sistem mendaftarkan commit header seperti perintah start laporan PDF mingguan data per grafiknya. Commit ini berfungsi agar bot dapat mengenali perintah yang dikirim agar pengguna dan mengeksekusi fungsi yang sesuai. Lalu setelah semua commit terdaftar, bot masuk ke tahap menunggu event. Event ini bisa berasal dari 2 jalur, yaitu perintah penggunaan atau jadwal otomatis yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu sistem melakukan pengecekan dengan keputusan apakah event berasal dari perintah pengguna. Jika iya,
maka sistem akan mengambil data harian dari database. Data ini kemudian diproses melalui analisis stabil kejadian kantuk untuk mengetahui tingkat dan juga pola kejadian. Hasil analisis tersebut selanjutnya akan diformat menjadi laporan teks PDF, lalu dikirim ke Telegram. Setelah itu sistem juga membuat dan juga mengirim grafik distribusi kejadian per jamnya sebagai visualisasi data. Lalu, jika event bukan berasal dari perintah pengguna, melainkan dari jadwal otomatis, maka sistem akan mengambil statistik harian dari database. Data ini digunakan untuk mengenali tingkat keamanan pengemudi secara keseluruhan. Hasil analisis dikirim dalam bentuk laporan teks otomatis. Kemudian sistem membuat dan juga mengirim grafik distribusi per jamnya, serta membuat dan mengirim laporan dalam bentuk format PDF juga. Setelah seluruh proses pada masing-masing jalur diselesaikan, alur sistem berakhir pada tahap selesai. Dengan ini, alur bot mampu memberikan laporan baik secara manual melalui perintah pengguna maupun secara otomatis berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga informasi keamanan dan dapat dipantau secara konsisten dan juga efisien. Selanjutnya, saya akan menyerahkan bab selanjutnya kepada teman saya, yaitu Afrizal. Oke, akhirnya kita tiba dalam bab yang paling akhir, yaitu bab keunggulan dan kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afrizal Nur Hafiz dengan NIM 254316060. Langsung saja kita masuk pada bab terakhir ini. Keunggulan sistem. Sistem kami memiliki beberapa keunggulan kompetitif. Yang ke satu, real time detection, yaitu latensi sangat rendah, kurang dari 100 millisecond. Yang kedua, visual assistant, yaitu kami menyediakan screenshot otomatis sebagai bukti visual. Yang ketiga, data persistent, yaitu data tidak akan hilang saat sistem dimatikan. Yang keempat, ada user friendly, yaitu antarmuka yang mudah digunakan dengan bahasa Indonesia. Yang kelima, ada scalable, yaitu potensial untuk monitoring armada besar. Lalu kesimpulannya adalah bahwa teknologi ini dapat membantu mencegah kecelakaan akibat pengemudi mengantuk. Sistem ini berhasil mengidentifikasi kondisi pengemudi secara real time melalui analisis wajah dan mata dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Pada akhirnya, sistem ini mendukung peningkatan keselamatan berkendara, terutama untuk pengemudi jarak jauh. Jadi itu tadi merupakan penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai proyek kami. Apakah sudah cukup menjawab segala pertanyaan dari kalian? Dan itu tadi merupakan solusi kami untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Saya harap kedepannya program kami bisa berkembang lebih jauh. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.